Saya khawatir apakah sisa hidup saya hanya akan begini. Halo, ketemu lagi di episode Curhat ke Om, di mana kita akan ngobrolin santai aja, email yang masuk, email curhatan yang masuk. Kita langsung aja ya. Halo Om Piring, saya Pia dari Jogja, mau cerita sedikit tentang masalah hidup yang nggak terlalu urgent, tapi tetap ingin diceritakan. Apa yang harus saya lakukan kalau tidak punya semangat hidup? Saya menjalani hari-hari saya dengan biasa saja. Saya bangun setiap hari bekerja, lalu menonton video di YouTube, menutup hari dengan tidur. Usia saya 23 tahun. Saya coba untuk mencari hobi baru, tapi tidak ada yang benar-benar menyenangkan. Saya belum bisa menemukan penyebab mengapa hidup saya terasa membosankan. Saya tidak ada pikiran buat mengakhiri hidup, cuman rasa-rasanya hidup kok nggak ada gairahnya sama sekali. Saya khawatir apakah sisa hidup saya hanya akan begini. Maaf kalau curhat saya kurang jelas. Terima kasih ya, Pia di Jogja. Curhat kamu rada kurang jelas. Bingung juga ngejawab bagaimana. Saya mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan kamu ini menggunakan konsep flow, ya. Pencetusnya itu namanya, moga-moga saya benar nyebutnya ini, Mikhail Csikszentmihalyi. Anyway, dia punya konsep yang menarik. Jadi, kalau kamu bayangkan pekerjaan atau hobi itu dalam dua aksis, ya, ada dua aksis. Aksis yang vertikal itu tingkat kesulitan, aksis yang horizontal itu kemampuan kamu. Dia katakan seseorang itu akan happy dengan pekerjaan atau hobinya itu kalau tepat pas antara challenge, kesulitan dengan skill yang dia miliki. Jadi challenge-nya itu harus cukup sulit, tapi masih bisa dihadapi dengan skill yang ada. Jadi susah, tapi bukannya impossible gitu. Jadi menantang dan ya gue masih bisa nih dengan skill saya. Kalau kita kebablasan ke atas, ya, jadi jauh lebih tinggi tantangannya daripada skillnya, maka kita frustrasi, ya nggak bisa gitu. Kalau challenge-nya di bawah skill kita, maka kita akan jenuh dan bosan. Gitu. Nah, kalau kamu berada di zona yang tepat, di mana challenge-nya itu cukup pas, ya, maka kamu akan ada di zona flow, katanya. Zona flow itu ya kamu fokus banget lah, enjoy banget gitu, sampai lupa waktu dan lain-lain. Bisa jadi kamu merasa bosan karena itu. Kamu nggak ketemu flow baik di pekerjaan atau di hobi. Saya nggak tahu. Ya, yang tahu kamu sendiri. Bisa jadi pekerjaannya sudah nggak menantang, ya, jadi challenge dengan skill kamu itu udah nggak seimbang. Kamu sebenarnya bisa melakukan lebih, tapi pekerjaannya nggak memberikan itu. Atau kamu belum ketemu hobi yang pas, gitu. Hobinya itu tidak sesuai dengan level skill kamu. Lagi-lagi kamu bosen. Yang kamu bilang merasa nggak bisa kemana-mana. Jadi coba aja dilihat, Pia. Kalau misalkan itu datang dari pekerjaan, ya, pekerjaan ini yang sudah nggak menantang lagi sebenarnya, can you do something about the job? Kalau ternyata pekerjaannya baik-baik saja, berarti mencari hal yang di luar pekerjaan kan. Nah, ini menurut saya konsep flow ini nggak cuman hobi gitu, jadi nggak harus misalkan berkebun, apa menjahit atau memasak. Nggak harus seperti itu ya. Bisa seperti itu. Kamu mencari hobi yang spesifik, tapi menurut saya bisa juga hal yang lain. Misalkan mengikuti volunteer mungkin, ya, menjadi relawan. Kalau dia pas challenge menjadi relawan dengan skill dan kemampuan kamu pas gitu ya, kayak tadi di zona flow tadi, bisa jadi kamu jadi excited lagi gitu.
Satu cara lain mungkin menambah social circle baru. Ya, tadi kamu bilang sehabis kerja nonton video di YouTube. Saya nggak tahu soal kamu introvert atau extrovert, tapi kadang-kadang mencoba social circle baru itu bisa bagus loh, bisa menimbulkan gaya hidup lagi kalau ketemu orang yang tepat. Jadi alternatif lain, ketemu orang baru. Nah, dan ketemu orang baru itu ya bisa kayak tadi, datang dari karena hobi atau karena kamu memilih aktivitas yang membuat kamu ketemu organisasi baru, komunitas baru, dan lain-lain. Oke, itu aja. Semoga membantu. Pia di Jogja. Untuk yang sudah menonton episode ini, terima kasih. Jangan lupa di subscribe channelnya kalau belum. Kalau kamu menyukai episode ini, silahkan di like. Bagi yang ingin ikutan curhat, kirimkan email ke ompiring@gmail.com. Tulis subjeknya curhat. Tolong emailnya jangan terlalu panjang. Dan sertakan identitas yang ingin kamu inginkan dan kota tempat tinggal kamu. Oke, terima kasih untuk menonton sekali lagi. Stay healthy. Bye-bye.